قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala salama fid dunya wal mal wal iyal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa takarramta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hari ini Allah sudah sampaikan kita untuk mengkaji hadis yang kelima dari kitab Qutuful Falihin, ringkasan daripada buku hadis Riyadhus Shalihin. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, juga diriwayatkan Imam Baihaqi daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Laisa yatahassar ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha." Tidak ada penghuni surga kelak nanti di surga itu punya rasa penyesalan, terkecuali ada waktu yang terlewat ketika di muka bumi terlewat tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata orang yang sudah masuk ke dalam surga pun ada menyesalnya. Menyesalnya masuk surga bukan berarti ada rasa sakit atau penyesalan seperti penyesalan kita di dunia, tidak. Karena orang yang sudah di surga, Imam Mundhiri menyampaikan maksud daripada hadis tersebut bukan berarti sakitnya itu atau kecewanya itu atau nyeselnya itu seperti rasa nyesel atau sakit di dunia, tidak. Tetapi menyesalnya orang di surga karena rasa sakit, rasa nyesel, rasa nggak enak itu sudah diangkat sama Allah dalam hati. Sudah di surga nggak ada lagi kita merasakan tidak enak. Tapi ternyata masih ada orang ahli surga yang menyesal. Menyesalnya kenapa? Menyesal dengan waktu yang dilewatkan di atas muka bumi tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Karena mereka melihat apa balasan Allah bagi orang yang menyebut nama Allah di atas muka bumi. Balasannya begitu indah di hari kiamat. Ada orang-orang yang sudah di surga, seandainya ada banyak waktu lagi untuk menyebut nama Allah, pasti keadaan saya lebih indah lagi di dalam surga. Alhamdulillah saat ini Allah izinkan kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun malam ini agak sedikit berbeda, ada hujan juga dan juga ada sampingannya. Imam Abu Hanifah itu pernah suatu hari, Imam Abu Hanifah, antum sudah pegang kitabnya belum? Sudah ya? Kita selingan dulu sebelum baca ya. Imam Abu Hanifah itu setiap hari diganggu dengan anak-anak muda atau tetangganya yang suka main musik. Suka main musik di zaman Imam Abu Hanifah, di zaman dulu udah lama. Itu nggak ada sound system, nggak ada speaker besar, nggak ada. Imam Abu Hanifah ini setiap kajian tetangganya ini nyanyi-nyanyi kencang-kencang. Kalau sekarang sih dangdut agak enakan ya. Hah? Kadang dangdut, kadang ada lagu daerah juga, macam-macam. Alhamdulillah. Murid-muridnya kesel, lagi ngaji tiba-tiba ada orang nyanyinya nggak enak. Suaranya kacau balau, baru main gendangnya hancur. Mau main gendang, main gitar, gendang-gendang segala macam. Ini orang setangga lagi kajian. Begitu murid-muridnya semuanya sudah mulai panas, muka sudah merah. Muka sudah merah, kesal segala macam. Imam Abu Hanifah akhirnya muridnya nggak sabar. Begitu Imam Abu Hanifah lagi ngajar, muridnya keluar bahasa. Ustadz, doa-doa dia dulu. Doa bagaimana? Doa-doa dia biar celaka kah? Bikin bagaimana kah, sudah mati lampu kah atau bagaimana? Kata Imam Abu Hanifah, lah, Imam Abu Hanifah tidak mengajarkan seperti itu.
Berhari-hari seperti itu sampai di hari ketika kajian, tiba-tiba Imam Abu Hanifah nggak mulai kajian. Dia mendengar dan diam, semua muridnya pun diam. Dia mendengar, diperhatikan, sampai Imam Abu Hanifah nanya, tetangga kita yang biasa nyanyi mana? Kok nggak kedengeran suaranya? Kata murid-muridnya senyum, alhamdulillah udah ketangkap polisi. Ternyata ada kasus dia, ada yang laporin, yang lain ditangkap sama polisi. Murid-muridnya dengan senang, Imam Abu Hanifah berubah wajahnya. Kapan masuk penjara? Kapan ditangkap polisinya? Baru hari ini, sebelum kita kajian ditangkap polisi. Kalau gitu pengajiannya batal. Kita langsung ke tempat pemimpin, kita minta pertolongan biar tetangga saya dibebaskan sama polisi. Muridnya makin kaget. Bukannya senang yang ganggu hilang, malah ngerasa khawatir bagaimana perasaan keadaan tetangganya yang biasa mengganggu. Lihat, keadaan tetangga yang biasa mengganggu, bukan sesekali, bukan pas ada hajatan, enggak, setiap hari mau kajian mengganggu. Maka Imam Abu Hanifah pun akhirnya datang ke rumah pejabat, pemimpin. Datang di malam hari, ngetok rumahnya di malam hari. Yang buka ajudan. Begitu ngeliat ajudan, woi, Imam Abu Hanifah biasa diundang sama pemerintah nggak pernah mau datang. Disuruh jadi hakim, disuruh jadi ini, dikasih jabatan, dikasih proyek, nggak pernah mau Imam Abu Hanifah. Sesekalinya Imam Abu Hanifah datang ke rumah pejabat, ke rumah pemimpin, kepala daerah kala tersebut. Maka ajudannya bilang, sebentar, bos sudah tidur jadi. Saya cek dulu sebentar. Dia bilang, Pak, ada Imam Abu Hanifah datang ke rumah. Kata pejabat tersebut, ente bercanda. Imam Abu Hanifah saya undang siang aja nggak pernah mau datang. Apalagi malam datang ke rumah tanpa undangan. Nggak mungkin. Berkali-kali saya coba undang nggak pernah mau datang. Sampai diyakinkan, Pak, betul saya lihat Imam Abu Hanifah di depan. Imam Abu Hanifah yang ulama, yang ustadz, iya betul. Pemimpin ini akhirnya penasaran, dia siap-siap ganti baju, dia lihat Imam Abu Hanifah ternyata di depan rumah, betul. Dikatakan, ya Allah, Imam Abu Hanifah, saya ini dapat kemuliaan apa didatangin sama ustadz, didatangin sama ulama. Rumah saya dimasukin sama ulama seperti Imam Abu Hanifah. Senang luar biasa. Ini ada apa hajat malam-malam begini? Apa yang bisa saya bantu? Dibilang, Pak, saya minta tolong kasih surat rekomendasi atau apa biar untuk ke kepolisian untuk menyelamatkan tetangga saya biar keluar dari penjara. Cuman itu doang hajatnya. Iya Pak, cuman itu aja. Kasusnya apa? Kasusnya dilaporin tetangga suka ganggu. Cuman itu doang, nggak pakai narkoba atau apa, atau ini orang bikin kejahatan kah, begal, karampok, tidak, cuman bikin barang begitu aja. Kalau cuman begitu gampang kata pemimpin, ditulis surat apa segala macam selesai. Terus apalagi hajatnya? Mau minta apa lagi? Mau dibangunkan apa? Mau kendaraan kah? Mau baju bagus kah? Mau apa? Nggak, cuman itu aja. Selesai Imam Abu Hanifah langsung pamit minta salam terima kasih. Ini kata pejabat, ini udah ditawarin banyak hal tapi nggak mau, masya Allah. Untung bukan saya yang ditawarin. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Abu Hanifah bawa surat dari pejabat, dia datang ke kantor polisi, dia bilang, Pak, saya bawa surat jaminan dari kepala daerah. Dilihat sama polisi, kalau gitu ya sudah dibebaskan. Ini tetangga disambut sama Imam Abu Hanifah. Tetangganya baru ditangkap sama polisi, tiba-tiba polisi kasih keluar dia. Kasih keluar, Pak, ayo sekarang Bapak bebas. Lah, belum sempat nginep saya. Baru mau tidur ini, belum sempat bermalam di penjara sudah dikeluarin. Ini kenapa? Ada yang bebasin ente, yang ngejamin ente di depan. Hah? Kaget ini tetangga. Ini tetangga ngeganggunya sengaja. Begitu keluar dari penjara, ternyata Imam Abu Hanifah sudah bersambut, ahlan wa sahlan tetanggaku, saya minta maaf kalau selama saya jadi tetangga banyak nggak ngebantu kamu, banyak menyepelein kamu. Saya nggak tahu kalau ente ditangkap sama polisi. Kalau saya tahu dari sebelum ente ditangkap saya udah tolong. Saya minta maaf kalau sampai akhirnya ente berjam-jam di kantor polisi saya baru bisa nolong. Ini yang di penjara tetangga yang biasa ganggu, dia bingung, hah? Bukan saya biasa ganggu ini. Baru ini orang selamatkan saya, baru minta maaf lagi. Bukan seharusnya saya yang minta maaf, tapi ini orang yang minta maaf karena tidak bisa menjadi tetangga yang baik dan khawatir. Selama ente beberapa jam di dalam penjara, itu saya nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi begitu sifat Imam Abu Hanifah, dan begitulah sifat orang yang belajar agama, bukan malah terganggu dengan bisikan atau berisiknya atau apa, enggak, tapi menjadi itu hal yang indah untuk kajian kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Tayyib, ini sudah hadis yang kelima ya. Berarti antum sudah hafal 4 hadis, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kalau sekarang cuma 4, kedepannya insya Allah bisa 400 hadis insya Allah. Kedepannya lagi bisa 4000 hadis insya Allah. Kalau bukan kita yang bisa menghafal ribuan hadis, Allah jadikan salah satu keturunan kita atau semua keturunan kita orang-orang yang banyak menghafal hadis dan Al-Quran insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang kelima dari kitab Kutuful Falihin. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah wa innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Masya Allah, ini hadis enak banget. Pendek kan hadisnya? Pendek apa panjang? Gampang kan ngafalnya? Enak, itu gampang-gampang aja, hadis yang pendek-pendek aja. Tapi kalau kita hafal dan kita mengerti, kita amalkan, ini manfaatnya, efeknya nggak pendek buat kita, tapi panjang dunia dan akhirat. Hadis-hadis yang kecil, yang ringkas, itu tidak ringkas nanti hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita masih ingat Abu Hurairah. Ini hadis banyak memang riwayat Abu Hurairah, wajar karena berapa yang dihafalkan Abu Hurairah dalam riwayat hadis? 5.000 hadis. Ya udah, pintar, 5.000 hadis selesai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu, bukanlah dikatakan orang yang kuat." Kuat definisinya Nabi Muhammad. Kuat menurut pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudut pandangnya Nabi Muhammad, jika diadu dengan sudut pandangnya kita umatnya, mana sudut pandang yang lebih baik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sudut pandangnya Nabi Muhammad, bukanlah orang yang dikatakan kuat bisur'ah itu bisa merobohkan lawannya. Ini hadis bukan menjelaskan orang yang kuat, orang yang suka nge-gym atau belajar berkelahi itu tidak dianggap kuat dalam Islam, nggak seperti itu maksudnya. Tapi di sini lagi membahas orang yang kuat sesungguh-sungguhnya adalah bukan orang yang kuat otot, tapi kuat batin. Karena biasa orang yang kuat batin, orang yang pemaaf, orang yang sabar, orang yang banyak diam, sekali dia marah, selesai bro, kelar hidup ente. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ini terkenal orang yang paling kuat dan paling berani, nyalinya, mentalnya tidak ada lawan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib orangnya banyak pendiam. Kalau kumpul dengan orang-orang tua banyak diam. Banyak diam tapi banyak belajar. Dengan pendengarannya ketika orang berbicara dan pandangannya banyak belajar dari memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang yang tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara, tapi banyak berbuat untuk agama Islam. Ketika perang Khaybar itu mengangkat pintu Khaybar yang tidak bisa diangkat, angkatnya aja tidak bisa diangkat kecuali dengan 40 orang laki-laki yang kuat. Ngangkat, diangkat ini kayak meja kita nih. Ini diangkat susah, diangkat sama 1 orang, 2 orang baru bisa angkatnya. Pintu Khaybar itu bisa diangkat sama 40 laki-laki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia nggak susumbar, nggak ngomong di status, nggak taruh foto lagi nge-gym, nggak begitu, nggak.
Tapi kalau kekuatannya dibutuhkan sama umat Islam, dia angkat itu pintu satu tangan dan dilempar ke pasukan barisan yang paling belakang. Orang semuanya tercengang ngelihat apa yang dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahasanya istilahnya tuh, weh, diam-diam anak muda ini ternyata dia punya tenaga kuat sekali. 40 orang baru bisa angkat, ini nggak diangkat tapi dilempar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ente bawa meja ini aja nih, Masya Allah nih meja. Meja ini kita angkatnya aja muka merah sebentar. Ngangkat sebentar, apalagi ngangkatnya 1 menit. Coba 1 menit angkat, berubah jadi jelek muka kita. Kalau disuruh lempar, ya Allah setengah mati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ngelempar sampai ke pasukan yang paling belakang. Pasukan tuh baris, di barisan yang paling belakang itu pintu, karena pintu menghalangi pasukan Islam. Bukan kuat yang gak dianggap sama sekali dalam Islam, tapi kuat yang sesungguhnya itu kuat ketika hawa nafsu ini bisa kita kendalikan, bukan kita dikendalikan hawa nafsu. Bukan berarti orang itu gak boleh marah sama sekali, tidak. Orang itu bukan berarti nggak boleh marah. Kita akan bahas pelan-pelan tentang marah itu seperti apa, atau mengendalikan nafsu itu yang dimaksud seperti apa. Yang dimaksud, Imam Al-Baji mengatakan, beliau menyampaikan, yuhtamalu annahu arada annahu laisa bin nihayah fi syiddah. Ini maksud hadis mengatakan ini bukan menunjukkan orang itu nggak kuat sama sekali, tapi puncak orang kuat itu seperti ini. Apa yang disampaikan Rasulullah. Faham? Sudah mengerti belum sama hadis ini? Artinya berarti kita nggak boleh marah sama sekali? Enggak. Ulama mengatakan man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang dipancing emosinya terus dia nggak marah, itu sama dengan keledai. Keledai tahu nggak? Hewan yang mirip kuda tapi nggak kayak kuda. Itu keledai, dia mukanya aja kelihatan muka lugu, muka polos. Dipukul disabet diem aja. Ente jangan ngeliatin muka saya begitu. Saya ngomong keledai, itu jangan perhatiin muka saya, enggak. Orang yang dipancing amarahnya tapi nggak marah itu keledai. Tetapi yang diajarkan sama Rasulullah bukan kita nggak boleh marah, bukan kita harus diam sabar terus nggak menunjukkan sedikit taring kita, bukan. Tapi ajaran di sini jangan langsung bertindak ketika kita dalam keadaan marah. Terus marah berarti nggak boleh bertindak sama sekali. Tidak, ini marah yang dimaksud kalau marahnya karena kita dikontrol sama hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu yang kita kontrol ketika kita berperang, di zaman Rasulullah para sahabat berperang, itu berperangnya dalam keadaan bahagia sambil marah atau bahagia tanpa ada amarah? Sambil marah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dihina. Kenapa sambil marah? Syariatnya Nabi Muhammad, agamanya Allah dihinakan. Kenapa harus marah? Banyak wanita yang dimuliakan dalam agama Islam direndahkan dan dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka berperang dalam keadaan marah atau tidak? Marah, harus marah, tapi marah kekontrol, bukan marah yang tidak ada alasan. Atau apa, marah yang kalau sudah kalap ya, kalap nggak bisa dipegang, wah ngamuk-ngamuk begitu. Enggak, marahnya umat Islam di medan perang pun ada aturan. Nggak boleh perangin wanita, nggak boleh perangin anak-anak, pohon nggak boleh ditebang sama Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah nyerah, jangan makin membabi buta menyerangnya. Enggak. Kalau orang sudah nyerah, oke, saya nyerah, saya ampun, saya minta maaf. Kalau nggak ditawan atau masuk dalam agama Islam, itu dalam aturannya di zaman dulu. Bukan kalau ada orang yang sudah tidak berdaya, seandainya musuhan sama kita, baku pukul sama kita, dia sudah ampun nyerah, udah nunduk-nunduk, makin nunduk makin semangat kita sikatnya. Kok sikat? Contoh minta maaf kalau ada maling yang ketangkep, yang ketahuan, dipukulin sama banyak massa, ya Allah. Bukan saya setuju sama malingnya, yang saya nggak setuju sama main hakim sendirinya.
berani pukulin maling karena rame-rame. Itu juga mukulnya, habis mukul biasanya kabur dulu, lihat dulu keadaannya, wah masih maju lagi. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Marah bukan tidak diizinkan, boleh, bahkan sangat dianjurkan, bahkan sangat berpahala. Tapi ada aturan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini lagi-lagi juga karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dikatakan paling beraninya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Haidarah, dikatakan Haidarah tuh singanya medan perang. Bukan hanya tenaganya, jeniusnya pun sangat luar biasa. Tampannya sangat luar biasa. Indah semua perawakannya sangat luar biasa. Ini anak menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika berperang dan melawan beberapa orang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu diriwayatkan kalau berperang itu pedang makannya sekali makan tuh banyak. Kalau sekali gibas tuh berbanyak orang. Paling sedikit ratusan yang dihantam sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita, sekali jalan kita ngehantam ratusan setan iblis yang memancing kita untuk berdosa sama Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dulu perangnya di medan perang, kalau sekarang perangnya melawan hawa nafsu. Ada yang godain cantik, pakai minyak wangi, waduh rok pendek. Tidak bisa. Yang begitu-begitu harus dilawan nggak? Lawan. Dia panggil-panggil kita, tidak, kita lawan. Bagaimana lawannya? Panggil balik. Iya. Dia senyum-senyum sama kita, lawan lagi. Bagaimana lawannya? Nomor HP kah? Begitu ngelawan? Enggak, begitu sih bukan ngelawan. Itu namanya kita ke bawah hawa nafsu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib perang, ada satu orang tiba-tiba sudah kalah, tapi ini orang memang yang namanya musuh, lagi musuhan. Dia sudah kalah, sudah jatuh, main pedang, kalah, jatuh. Begitu jatuh dia di bawah, dia nggak bisa pakai pedangnya lagi, dia ludahin mukanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan ludahnya. Woi, netes. Ya Allah, kira-kira kalau kita sudah ketemu orang, sudah tinggal kita sikat aja, terus dia ngeludah lagi, kira-kira kita bunuhnya bagaimana? Itu sedikit-sedikit rambut dulu, habis macam-macam. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika diludahin mukanya justru dilempar, diangkat pedangnya, dikasih masuk lagi sarungnya, perang lagi sama yang lain. Sahabatnya bingung, ini sudah tinggal disabet aja, bukan malah disabet terus ditinggal. Setelah peperangan selesai ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, tadi saya perhatikan ente perang tuh Masya Allah, gesitnya luar biasa, jago main pedangnya. Tapi ketika ente udah bisa kalahin satu orang dan bisa membunuhnya, tiba-tiba ente nggak jadi bunuh dan ente pergi. Kenapa? Oh, tadi sebetulnya saya udah mau bunuh dia. Cuman karena begitu saya mau putuskan lehernya, tiba-tiba dia meludah, amarah saya naik dan bukan lagi membunuh karena Allah, tapi karena ludahannya. Takut saya ngebunuh ini dengan pedang yang dikasih sama Rasulullah yang punya namanya Dzulqifar, dalam riwayat Dzulfikar, yang ada terkenal ya, yang ada pecahannya begitu, yang ada bikin dua jalan seperti itu. Ini pedang dikasih sama Nabi Muhammad tidak membunuh kecuali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di jalan hawa nafsunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat mau dibunuh itu di jalan Allah, ketika saat dia meludah itu sudah emosinya karena dirinya diludahin. Jadi diangkat, dia nggak mau bunuh orang karena dirinya, tapi mau bunuh orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak antum, udah ditarik-tarik gitu, bang sini bang, masih banyak orang, sabar dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena Rasulullah itu menyampaikan, musuh sesungguhnya kita adalah apa yang tersimpan dalam diri kita. Apa itu? A'da aduwika nafsaka allati baina janbaik. Musuhmu yang terbesar dan terberat itu adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Karena melawan keinginan nafsu itu sangat berat. Begitu beratnya dan susahnya, makanya wajar banyak umat Islam yang gagal melawan hawa nafsu. Allah tahu kita orang yang selalu gagal.
Allah tahu kita kalah terus sama hawa nafsu. Allah tahu kita nyesel, besok lupa artinya nyesel ketika melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu karena nafsu diberikan kekuatan yang sangat hebat. Dan kita nggak bisa menundukkan nafsu kecuali orang yang sudah hebat. Gimana cara menjadi hebat? Duduk banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak berzikir, ruh kita itu yang bikin kita nyaman dalam tubuh ini, bisa mengalahkan hawa nafsu. Tapi kalau jarang berzikir, banyak bermaksiat kepada Allah, karena setiap maksiat itu satu noda hitam di dalam hati. Semakin banyak noda hitam, semakin kuat hawa nafsu. Semakin banyak kita berusaha mengerjakan taat, semakin kuat ruh dan hilanglah titik-titik hitam, hawa nafsu pun akan lemah. Artinya kita bisa lihat dan berkaca diri kita sendiri. Kita ini orang yang hawa nafsunya kuat atau tidak? Kalau dibikin marah dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, diajak bercanda mungkin temannya bercanda sedikit, wah tidak bisa. Kau tidak tahu saya kah? Yes. Ya salam, sallallahu alaihi Muhammad. Ada begitu. Itu orang tipe kalau orang yang dia pikir bangga dengan dia emosiannya, dia marahnya, diajak ngomong sedikit cemberut. Kenapa kah? Saya lagi ada masalah ini, jangan bicara-bicara dulu kah? Jangan dekat-dekat. Ya Allah ya Rabbi. Senyum sedikit kah? Senyum dapat pahala bro, beneran. Ente banyak cemberut bikin ente makin tua walaupun umur ente masih muda. Banyak-banyak senyum walaupun umur sudah tua. Dan mungkin pandangan orang kita ini biasa-biasa saja. Dengan senyum itu menarik perhatian orang dan menambahkan pahala dalam kehidupan kita. Senyum-senyum dulu, senyum-senyum. Ente ini dari tadi senyumnya kalau ada musik doang. Sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penjelasan hadis ini sangatlah luar biasa dan banyak mengajarkan ilmu kepada kita. Tapi bukan berarti semua marah itu tidak ada solusi dan obatnya. Islam itu sempurna, sempurnanya Islam sampai kita nggak bisa membuat diri kita sempurna dengan Islam, tapi berusaha menjadi sempurna. Nah, itu maksud kajian kita. Gak mungkin kita belajar istiqomah bertahun-tahun, zikirnya luar biasa, dari pagi ketemu pagi kita zikir, terus pengajian, kita hadir pengajian terus kita menjadi sempurna. Tidak. Kita baru belajar untuk menjadi yang sempurna. Nah, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merasa diri dekat sama Allah. Kalau sudah ngerasa dekat sama Allah terus mau ngapain aja bebas. Enggak. Orang yang baru mau mendekat sama Allah, semakin mendekat sama Allah itu semakin merasa rendah, semakin merasa banyak salah, semakin merasa hina, semakin merasa orang sekitarlah lebih mulia. Enggak yang bicara, enggak yang mendengar, kita semua harus merasa orang sekitar kita itu yang lebih mulia. Walaupun kerjaannya biasa, walaupun kerjaannya kotor, walaupun orangnya enggak pernah ke masjid, walaupun orangnya banyak maksiat, bukan berarti perbuatan buruk yang kelihatan itu menentukan keadaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena sempurnanya Islam dikasih jalan, dikasih cara untuk biar kita nggak gampang marah, nggak gampang baku pukul. Kalau kelihatan maling gitu, kita nguber untuk bikin dia kapok, bukan nguber untuk pukulin dia, rekam dia, terus sebar luas, taruh di status, terus kasih tambahan kata-kata kau tobat. Untung kau dapat tadi cuma sekali, coba 2 kali kau masuk sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah kasih banyak obat. Kalau dalam keadaan marah kita berdiri, duduk, kata Nabi Muhammad. Karena itu ternyata ngaruh. Antum pernah marah gak? Dalam keadaan diri, masa sering? Dari tadi senyum terus masih suka marah ente? Kalau lagi marah dalam keadaan berdiri, itu marah bikin kita hidup gak enak. Nafas pendek. Tahu nafas pendek gak? Terus ngomong pun jadi nggak karuan kalau ngomong, dan mata tuh jadi pandangannya kunang-kunang atau agak sedikit buram.
Itu kalau lagi marah. Dan Rasulullah mengajarkan kalau sudah kita sampai titik seperti itu, kita berdiri, dalam keadaan berdiri, duduk. Subhanallah, dengan duduk itu agak hilang. Kalau masih juga belum hilang karena marahnya mungkin parah betul, marahnya yang betul-betul bikin kita lupa dan telinga itu menjadi tuli. Bukan karena kita punya penyakit tuli, enggak, tapi marah yang menutup pendengaran ini, orang nasihat apapun kita tuli. Rasulullah kasih tahu, kita dalam keadaan marah dipegang orang pun susah. Sampai akhirnya tiduran. Kalau masih nggak bisa juga kita tahan amarah. Kalau nggak bisa juga ambil air wudhu. Karena marah itu marah yang tidak diinginkan dalam hadis ini. Marah yang ditiup dan setan ikut andil dalam marahnya kita. Jadi banyak masalah, sikap kita marah itu banyak menimbulkan masalah setelahnya. Bukan malah menyelesaikan masalah. Makanya kalau lagi marah jangan bicara. Kalau lagi marah jangan update status. Apalagi lihat-lihat dia. Itu yang tidak diinginkan. Terus bagaimana caranya? Itu kalau keadaan kita sedang dalam amarah, maka lakukan cara yang diajarkan sama Rasulullah. Innamal ghadabu min fa'il jahannam atau kama qala Rasulullah. Marah itu dari hawa yang keluar dari api neraka. Fa'abriduha bilma, kata Rasulullah. Maka dinginkan itu hawa dengan air. Wudu, nggak bisa wudu juga, masih nggak hilangkan amarah, mandi. Itu cara yang diajarkan sama Rasulullah. Tapi kalau selain itu, kita dalam keadaan nggak marah saat ini, dalam keadaan rileks, ketawa, santai lah, habis kajian, wah lagi dingin-dingin semuanya. Ini bagaimana Ustaz kalau kita untuk menjaga diri kita biar selalu dijaga agar gak gampang emosi? Bukan gak boleh marah, tapi gak gampang melakukan apapun dalam keadaan emosi. Banyak membaca Al-Quran, banyak membaca zikir kepada Allah, banyak duduk sama orang-orang baik. Al-jalis janis, kata Rasulullah. Kita itu tergantung dengan siapa yang kita ajak duduk sama orang yang ahli zikir. Walaupun kita nggak ikut baca sambil main handphone, tetap kita digabungkan sama Allah nanti di hari kiamat menjadi ahli zikir. Baik nggak Allah? Duduk aja udah, ikut-ikutan aja. Kita kalau ikut-ikutan rombongan pesawat yang ke Mekah, walaupun kita tujuannya ke Australia, tetap pesawat itu sampainya ke Mekah. Kita ikut aja udah. Apalagi pesawatnya nggak pakai beli tiket. Pesawatnya paling sedikit ada rintangan hujan, ada rintangan ya undangan, ada rintangan ya waktunya dia ngajak jalan, ini ngajak makan, ya Allah. Waktunya kadang rintangannya seperti itu, sedikit rintangan, duduk aja walaupun kita nggak ikut zikir, walaupun kita nggak paham, duduk sama mereka itu pun mempengaruhi keadaan hati kita menjadi sedikit nyaman. Kadang saya nggak nyaman Ustaz, saya duduk di sini masih aja tetap marahan, masih aja tetap emosi. Malah kalau ngeliat satu teman saya itu hadir juga di majelis, dulu saya pernah baku pukul sama dia, baru dia ikut di majelis lagi sekarang. Saya tidak mau lagi hadir majelis. Kenapa? Ada dia itu. Ya Allah, kita hadir majelis bukan karena orang, tapi karena Allah. Epen kasih tinggal. Kalau ente bikin ngelihat orang amarah malah emosi, jangan dilihat. Ngintip aja dikit. Kalau bikin emosi, tapi Imam Haddad mengajarkan ada tipikal orang yang memang dia susah untuk berbuat baik kalau ketemu orang yang bikin dia memancing amarahnya. Ada tipikal seperti itu. Ulama mengajarkan kalau yang begitu ente jangan sering-sering ketemu. Kalau ketemu buang muka, tapi bukan karena merasa diri hebat, enggak, sadar diri. Saya kalau ngelihat pasti saya emosi kepancing. Saya kalau salaman atau saya kalau ketemu dia itu langsung emosi atau masa lalu tuh teringat. Pernah ada masalah, pernah ada apa. Jangan dipancing kalau kita punya perasaan masih suka kebawa baperan. Jangan. Kasih tinggal semuanya. Kalau kita sudah sering zikir, sering ngaji, itu insya Allah kita punya hati kuat. Dia pernah punya masalah. Iya dulu saya punya hidup ke depan bukan ke belakang, bro. Betul nggak? Ente mau hidup terus ngeliat ke belakang, ente nggak akan maju. Tapi kalau ente hidup ngeliat ke depan, ente orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan masa lalu. Siapapun pernah menjadi masa lalu kita kasih tinggal. Kalau ketemu ya sudah jadi masa lalu. Kita punya hidup ke depan lebih panjang.
Ini keadaan yang diinginkan. Kalau kita masih belum bisa kontrol, nggak apa-apa, kasih tinggal, nggak usah ketemu, nggak usah lihat. Kalau pas salaman, pas lagi salam-salaman, ya nggak usah dilewat-lewatin begitu kayak pemain bola aja ente ya. Kayak lagi musuhan gitu pas lagi salaman, set ya, ini kan pengajian bukan main bola. Yang barang itu nggak usah lah dibawa-bawa ke tempat yang baik. Jadi kita jadi orang belajar dari apa yang disampaikan Rasulullah. Kita mau dianggap keren, mau dianggap hebat, mau dianggap dekat sama Nabi Muhammad, kontrol emosi bukan emosi yang kontrol keadaan kita. Keadaan seperti itu bukan keadaan yang gampang, itu keadaan yang sulit, butuh tahapan, butuh waktu. Untuk mencapai titik sempurnanya, berusaha memperbanyak bacaan Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Nggak bisa juga sibuk mendengarkan kajian atau orang-orang yang membaca Al-Quran. Jangan kita baca nggak bisa, belajar nggak bisa, dengar juga tidak. Akhirnya kita nggak bisa kontrol hawa nafsu. Juga duduk, banyak orang-orang yang berzikir, duduk sama orang yang berzikir, duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sering-sering dengar azan dan menikmatinya. Sering-sering lihat sosial media nih yang baik-baik tentang taubat, tentang kelembutan hati. Itu memperkuat kekuatan hati kita dan menghancurkan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta enggak manfaat, anak enggak manfaat, yang paling bermanfaat hati yang bersih. Hati yang bersih itu yang enggak gampang emosian karena diri. Kalau emosinya karena Allah sangat dianjurkan. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau joget? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita cahaya dalam pikiran kita, cahaya yang membuat kita selalu berpikir baik kepada orang-orang sekitar kita, cahaya yang bermanfaat, yang menghasilkan pikiran kita ini selalu menginginkan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita, orang yang teman-teman kita, kerabat kita, semuanya berpikir untuk kebaikannya. Dan mudah-mudahan Allah berikan juga cahaya dalam hati kita, sanubari kita, sehingga hati ini tidak ada tempat lagi untuk membenci saudara kita, tidak ada tempat lagi untuk gampang marah sama saudara kita, tidak ada tempat lagi untuk gampang sensitif atau baperan sama teman-teman kita yang bercanda atau ingin menghibur kita tujuannya. Dan insya Allah Allah berikan cahaya juga di setiap hari-hari kita sampai ajal menjemput kita, cahaya yang membuat semua perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan sengaja atau tidak sengaja yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan cahaya dalam rumah tangga kita, dalam hari-hari kita, di jalan kita jalan, di rumah kita tempat tinggal, di rumah teman yang kita singgahi, di apapun yang Allah berikan kepada kita, yang tertempel dan yang tidak tertempel. Mudah-mudahan Allah berkahi dan selalu membimbing kita, mengajak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Mudah-mudahan Allah berikan pandangan yang menyelamatkan zahir batin kita, menyelamatkan hati kita, menyelamatkan keluarga kita, dan kita juga hadirkan saudara-saudara kita yang tidak hadir pada malam hari ini, agar Allah berikan pahala kepada mereka sebagaimana Allah mudahkan kita mendapatkan pahala pada malam hari ini. Orang tua kita, guru-guru kita, hadirkan bersama kami seluruhnya ya Allah, agar Allah juga berikan pahala kepada mereka semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.